Dakwah tentang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sholatu wassalam ala asrofil mursalin wa ala alihi washabi asmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi kita cintai dan kita rindukan, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Semoga tergolong umat dan mendapatkan syafaat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, sabar merupakan kata yang ringan diucapkan, namun sangat sulit dilakukan. Tak semua orang bisa bersabar dengan cobaan yang mereka alami. Padahal jika kita sadari Allah sangat cinta dengan orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholah innallaha ma'asyabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Di ayat lainnya, Allah kembali menegaskan bahwa Ia mencintai orang-orang yang sabar. Hal ini bisa dilihat pada surat Ali Imran ayat 146. Allahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dari kedua ayat di atas sangat jelas bahwa Allah sangat suka dengan orang yang sabar. Allah juga menegaskan bahwa dirinya bersama orang yang sabar. Sudah selayaknya seorang hamba harus bersabar ketika mendapat ujian dari Allah. Allah menguji ketakwaan dan keimanan hambanya dengan berbagai cara. Allah ingin tahu apakah hambanya memang beriman dan meminta pertolongan padanya, apa justru berpaling menggunakan jalan setan. Memang sabar itu tidak mudah, perlu proses untuk melatihnya, perlu perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Misalnya saja bersabar menghadapi godaan maksiat. Keimanan seseorang akan sangat diuji ketika ia dihadapkan dengan perkara kemaksiatan. Apakah nantinya ia tergoda atau justru mampu menahan diri dari perbuatan maksiat? Menahan diri dari yang kita senangi itu sesuatu yang sangat berat. Keteguhan hati dan keyakinan sangat dipertaruhkan. Oleh karenanya Allah sendiri tahu bahwa bersabar tidaklah mudah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun inna 'alal qasin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sabar dan sholat itu sungguh besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa sabar amat besar dilakukan. Sabar hanya bisa dilakukan untuk orang-orang yang khusyuk atau istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Maka tak heran jika orang yang sabar sangat dekat dengan Allah. Saudara-saudaraku sekalian, ada 3 jenis sabar yang perlu kita jaga. Pertama, sabar menahan amarah. Apa jadinya jika kita menghadapi sebuah masalah kita tak mampu menahan amarah? Pasti akan sangat repot dan masalah tersebut menjadi besar. Meskipun kita dalam posisi yang benar, tapi kalau tidak dapat menahan amarah bisa berujung salah.
Misalnya saja kita disenggol oleh mobil, kemudian pemilik mobil tersebut meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian. Tapi kita egois tak bisa menahan amarah yang meluap-luap sampai mematahkan spion mobil dan merusak mobil tersebut. Kita sendiri nantinya yang bakal disalahkan karena telah merusak mobil orang lain. Contoh lain, kisah dari Nabi Yusuf. Sejak lama ia dijauhi dan dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia diperlukan tidak adil dan sangat keras. Namun ia tetap bersabar. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang besar, maka saudara-saudaranya meminta maaf kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Walla la tasiba alaikum yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Artinya, dia Yusuf berkata, pada hari ini kita ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Sungguh mulia orang yang mampu bersabar dan tidak terpancing emosi. Amarah yang membara memang manusiawi. Kita tak bisa menghilangkannya, kita hanya diperintahkan untuk mengendalikannya. Kedua, sabar menghadapi godaan nafsu. Godaan nafsu yang dapat terlihat sangat manis dan enak, rasanya menggiurkan sekali. Memang demikianlah cara setan menghasut manusia agar menjadi sesat. Godaan nafsu jika pernah dialami oleh Nabi Yusuf, ia pernah digoda oleh seorang wanita yang ingin mengajakkan bermaksiat. Namun Nabi Yusuf tetap tegar dan meminta perlindungan dari Allah. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 23. Warrawadatuhu lati huwa fi baitiha an nafsihi wa qala khatir abawaha wa qala ta'ala qala ma azallahi innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihu zalimun. Artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Ketakwaan yang begitu besar dari Nabi Yusuf, ia mampu menahan godaan nafsu, terhindar dari perbuatan tercela. Ia juga sadar bahwa orang-orang zalim tidak akan beruntung. Meski beruntung pandangan mereka, sesuatu tersebut sangat menguntungkan. Ketiga, sabar menghadapi ujian dari Allah. Ketika sabar menghadapi ujian dari Allah, ujian dari Allah tentu dimaksudkan untuk mengetahui keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Tidak ada seorang hamba yang mengaku beriman tanpa diuji oleh Allah. Kesabaran dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah juga pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Pada saat itu raja waktu itu bermimpi mengenai 7 ekor sapi betina gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Nabi Yusuf memintawilkan mimpi raja tersebut sebagai berikut. Dia Yusuf berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu aku datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dengan kesabaran dan ketaatan mereka akhirnya bisa melewati ujian yang amat berat.
Untuk itu kita juga harus terus bersabar sembari berusaha melakukan yang terbaik agar mampu bertahan melewati ujian yang diberikan oleh Allah. Demikian tadi pemaparan mengenai kesabaran masa pandemi seperti ini. Memang kita harus terus bersabar dan mencoba melakukan yang terbaik. Jangan sampai Allah murka gara-gara kita lalai serta tidak sabaran dalam menjalankan sesuatu. Semoga apa yang saya sampaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhiri kata saya ucapkan lebih taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.